Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan, berharap dengan segenap hati kepada Tuhan. Di dalam kehidupan, akal manusia itu, pikiran manusia sangat dibatasi dengan bagaimanapun kecerdasan manusia itu bukan sesuatu yang terus-menerus selalu bisa memberi jalan keluar dalam kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya itu harus dari hati, baru akal kita. Itu harus mempunyai suatu kekuatan yang melampaui hati dan pikiran manusia. Kita melihat sebagai anak Tuhan, dikatakan begini dalam Amsal Soleman, bahwa berharap kepada Tuhan dengan segenap hati. Ditulis begini dalam Amsal Soleman pasal 35. Haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan engkau bersandar kepada akalmu. Ini sebagai anak Tuhan, kita diberikan suatu yang melampaui hal-hal yang di alam pikiran manusia kita. Kita diberi melampaui situasi-situasi, berkat yang sebetulnya melampaui apa yang kita butuhkan secara jasmani. Ada kepuasan batin, ada kedamaian dalam sanubari, itu juga akan mempunyai dampak. Apapun yang kita terima dari Tuhan itu, sebetulnya itu mencakup keseluruhan berkat daripada Tuhan. Jadi puji Tuhan, ini adalah pernyataan bahwa pengalaman hidup dan kerja keras manusia itu tidak selalu bisa menolong. Karena kita melihat ada dua pengalaman Petrus pernah mengalami perjalanan kehidupan. Pertama, dia seorang yang sudah berpengalaman. Tetapi dia waktu melakukan sesuatu, pengalaman hidupnya itu tidak bisa menolong dia. Tetapi waktu Yesus datang meminta untuk perahunya ditolakkan sedikit agak lebih dalam dari pantai, dan dia memberikan kehidupannya, artinya pemberian sesuatu dari apa yang kita miliki, yang kita bisa andalkan, tetapi serahkan kepada Tuhan. Dan setelah dia menyerahkannya dan sesuatu terjadi, waktu dia juga mendengar firman Tuhan. Karena dengan berharap kepada Tuhan berarti kita mendengar firman Tuhan. Berarti kita taat. Karena percaya dan taat itu sudah suatu keseluruhan untuk kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Karena berharap kepada Tuhan itu udah pasti percaya. Kalau sudah percaya kepada Tuhan juga pasti taat. Ketaatan iman itu adalah untuk kita bertindak juga mendengar firman Tuhan itu. Lalu disuruhlah Petrus, tolakkan ke lebih dalam lagi perahumu gitu. Disitulah dia melihat. Lebih dalam artinya pengalaman hidup itu harus lebih dalam. Pengalaman hidup tidak boleh stagnan, apalagi di pinggir-pinggir pantai yang hanya sepoi-sepoi tapi tidak mendapat sesuatu yang lebih, yang memuaskan hati kita. Dan waktu dia mengakui, karena guru yang mengatakannya, saya akan labuhkan juga pukaknya. Dia tolakkan lebih dalam perahunya, lebih ke dalam tempat itu, tempat yang dalam. Di sanalah ikan yang lebih banyak. Jadi puji Tuhan. Jadi walaupun itu juga sudah mulai siang, sudah mulai bukan malam lagi, tetapi Tuhan tahu di mana berkat yang sesungguhnya bagi anak-anaknya. Waktu dia labuhkan ke tempat dalam, pukaknya dia lemparkan, mendapat ikan yang banyak. Di sini pengalaman hidup tidak bisa kita andalkan. Tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dengar suara Tuhan, inilah inti kehidupan. Apa yang Tuhan bicara kepada kita, apa yang harus kita lakukan, itu dari Tuhanlah firman itu datang, supaya kita bisa melihat bahwa pengalaman akan ditambahkan Tuhan, pengalaman yang lebih dalam lagi, pengalaman yang lebih luar biasa lagi. Puji Tuhan. Dan juga kerja keras. Juga setelah Yesus mati di kayu salib, para murid Petrus pergi, aku akan pergi menangkap ikan. Lalu para murid yang lain juga ikut. Mereka sepanjang malam tidak ada juga dapat. Mereka Tuhan tahu sebagai Tuhan yang sudah mati tapi dibangkitkan Allah. Dan ini membuat Petrus dan juga kawan-kawannya melihat sesuatu perkara yang ajaib, bahwa kerja keras itu dan kita mengakuinya. Karena Tuhan bertanya, adakah padamu lauk pauk anak-anak? Mereka jawab dengan jujur, tidak ada. Tidak ada sedikit pun gitu. Tapi Tuhan tahu, tapi perlu
pertanyaan dan dijawab. Dan itu pertanyaan dijawab oleh murid-murid tidak ada. Dan luar biasa. Dan Tuhan sudah lebih dahulu mereka sediakan makanan. Baru mereka sudah selesai, Tuhan suruh mereka untuk menebarkan di sebelah kanan perahu. Dan Tuhan yang lebih tahu. Dan kalau kita melihat sebelah kanan itu adalah untuk menyatakan ada berkat yang spesial, berkat yang khusus. Berkat sebelah kanan itu seperti kekayaan di sebelah tangan kirinya, tapi kehormatan di sebelah kanannya. Jadi ini juga satu keajaiban untuk lebih kita melihat perbuatan Tuhan. Harus ada pernyataan, aku tidak punya apa-apa Tuhan. Tapi karena Tuhan itu adalah Bapa. Bapa itu juga maha tahu untuk anaknya. Tuhan itu sebagai Bapa, dia juga lebih mengerti yang lebih baik untuk anaknya. Jadi dalam kehidupan ini, kerja keras kita adalah bahwa kita mau membuat sesuatu apa yang Tuhan sebagai Bapa itu membuat spesial berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Jadi dalam kuasa kebangkitannya, dalam kuasanya sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam, atas segala sesuatu. Jadi dia memberikan satu bahwa sebelah kanan perahu tebarkan jalamu. Itu juga menunjukkan bahwa Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia di sorga, dialah yang berkuasa atas segala kehidupan. Jadi kebutuhan kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan di GPD, kita akan renovasi atap gereja kita. Mari kita bukan mengandalkan pengalaman hidup, bukan mengandalkan kerja keras kita, tapi dia sebagai guru dan juga sebagai Bapa. Kita harus menaruh iman, percaya, harap kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia sanggup melakukan karena ini sudah tertata dengan rapi. Pekerjaan Tuhan itu sudah diatur sedemikian rupa. Tuhanlah yang berkuasa. Dialah yang mewujudkannya. Dan Tuhanlah yang punya kepentingan yang lebih daripada kita sebagai anak-anak Tuhan dari semuanya ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa biarlah Tuhan memberikan kepada kita, berharap kepadanya dengan segenap hati. Bukan dengan akal kita bagaimana caranya, tapi caranya Tuhan dan juga berkat Tuhanlah yang sesungguhnya yang dicurahkan dalam hidup kita. Bukan secara jasmani yang kita capai, tapi apa yang melampaui jasmani itu, yaitu bahwa Tuhanlah yang memberi sesuatu yang lebih daripada yang kita harapkan. Pengharapan kita lebih daripada yang kita doakan, Tuhan juga sanggup melakukannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tuhan mengajar kami untuk berharap kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Tidak bersandar kepada pengertian akal kami manusia. Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan memberikan kepada kami pengalaman demi pengalaman. Dan juga Tuhan Engkau memberikan kepada kami, Tuhan kerja tapi kerja dengan iman. Kerja Tuhanlah yang bekerja. Kami hanya menuruti apa yang Engkau lakukan. Sebelah kanan adalah tempat yang lebih baik. Lebih daripada ikan yang pertama yang didapat oleh murid waktu dipanggilnya Petrus. Tapi Tuhan berikan ikan yang besar-besar. Itu menunjukkan bahwa kalau perahu pertama dapat mau tenggelam, robek yang pertama. Tapi yang kedua tidak ada hal-hal yang negatif seperti itu. Kalau kami mempercayakan Tuhan, mengharap kepada Tuhan, hidup kami pasti lebih baik. Anak-anak Tuhan pasti melihat perbuatan Tuhan yang lebih besar. Terima kasih karena rumah Tuhan yang dulu sekarang ini akan lebih baik lagi. Kami bersyukur Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.